Dan saya melihat memang saatnya saya berhenti dan saatnya rektor baru yang sekarang bekerja, karena visi misinya itu bagus. Dan bagi saya ini karya Roh Kudus, kenapa kemudian ada rektor baru. Halo lagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih berada. Kali ini berjumpa kembali dalam episode yang ketiga. Kita akan berbicara tentang karya pelayanan yang telah Romo laksanakan sebagai rektor dari Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Dan Romo akan bercerita tentang kilas balik perjalanannya itu. Nah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih lagi Romo karena Romo berkenan untuk menyelesaikan episode yang ketiga ini Romo ya, episode paripurna. Sama-sama. Baik Romo. Nah, ngomong-ngomong nih Romo, ketika Romo menyelesaikan masa pelayanan Romo sebagai rektor Seminari Tinggi, tentu banyak umat yang tidak menyangka. Juga mungkin para frater juga masih waktu itu menunggu-nunggu Romo. Apakah benar seperti itu? Benar nggak seperti itu? Nah, kira-kira bagaimana sih Romo perasaan yang Romo rasakan ketika pada akhirnya melepaskan jabatan rektor, melepaskan juga karya pelayanan yang Romo laksanakan? Karena seingat kami Romo itu sudah sekian waktu ya Romo menghabiskan waktu di seminari Romo ya, dari Mertoyudan, dari Bandung dan hingga ke Seminari Tinggi. Monggo Romo gimana? Ya, saya mencoba menghayati panggilan dan juga tugas yang diberikan saya itu sebagai berkah. Ini pandangan orang beriman. Tapi sebagai pandangan orang Jawa, itu saya anggap sebagai amanah. Tapi sebagai anak Allah ini sebagai berkah itu. Maka itu karena berkah dan amanah ya, ketika yang memberi kepercayaan itu meminta lagi ya sudah. Monggo saja itu. Saya hanya percaya semua mempunyai pertimbangan yang baik. Kenapa kemudian saya diminta untuk fokus pada kesehatan, berhenti sebagai rektor. Tidak harus kita ketahui alasannya langsung, tetapi saya hanya percaya semua mempunyai pertimbangan yang baik. Dan saya bebas-bebas saja kok. Lepas bebas Romo ya. Memang kadang-kadang ada yang bergurau. Gimana Romo? Wis ra kanggo loro kok. Boten Romo. Ya bergurau begitu, maka ora semua itu ada pertimbangannya kok. Dan ada saatnya dan tidak mengapa. Ukuran untuk saya adalah saya bisa tidur nyenyak, tetap bisa kerja sedikit-sedikit, menjadi berkat, dan itu berarti saya bisa menikmati keputusan baru yang harus saya terima ini. Dan tidak soal. Yang kedua, saya ini kan ibaratnya seperti tentara tuh. Gimana mau tentara? Kalau uskup itu sebagai komandan sudah memberi perintah begitu kan, tugas tentara kan mudah, ikut saja. Tanggung jawab kan pada pimpinan, saya lebih pada mengikuti apa yang diminta itu. Dan ketika saya menerima itu, saya juga melihat bagaimana Tuhan bekerja perlahan-lahan menyembuhkan saya itu. Karena ada waktu untuk lebih fokus pada terapi-terapi. Punya waktu untuk melihat bagaimana banyak umat yang begitu baik, yang begitu perhatian pada saya. Itu tuh. Jadi ya tidak soal. Tugas itu memang hanya berkah yang dilimpahkan kayaknya.
atau orang Jawa bilang ini amanah. Amanah. Nah, kalau yang memberi itu sudah mau narik ya sudah monggo. Tidak perlu mikir macam-macam. Jalani saja hidup yang sekarang ini adalah itu. Romo Joko. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini ada kaitannya nanti dengan karya pelayanan Romo di seminari ya Romo sebelum ini. Mungkin Romo bisa memberikan gambaran sedikit dulu sebelum saya masuk pertanyaan ini. Romo itu berkarya di seminari itu sudah berapa lama sih Romo? Untuk di seminari Aceh gitu Romo. Dari seminari mana dulu gitu Romo? Enggak Romo? Tahun ini saya 30 tahun imamat. 30 tahun imamat. Iya, Mo. Sejak tabisan saya itu tugas di seminari. Waduh, gitu semua ya Pak ya? Ya. Oke. Berarti sudah 30 tahun. 30 tahun Mo. Belum dihitung ketika dulu top di seminari. Top. Itu. Romo. Nah, di seminari mana Aceh yang sudah pernah Romo? Mungkin banyak yang mau tahu nih Romo. Saya dulu ketika frater tugas di seminari Mertoyudan, begitu ditabiskan di seminari Mertoyudan, lalu diminta mendalami hidup pendampingan bagi calon imam itu di Filipina. Kemudian pulang dari Filipina tugas di Bandung. Dari Bandung kemudian ke Tahun Rohani Jangli di Kendungan. Oke Romo. Nah itu ada hubungannya dengan pertanyaan saya ini Romo. Nah kira-kira ketika pada akhirnya Romo melepaskan karya pelayanan di seminari itu dalam arti tertentu ya Romo, walaupun sekarang Romo tetap masih menjadi staf sesuai SK itu ya Romo ya, tapi apakah ketika melepaskan karya pelayanan itu ada rasa sedih nggak Romo karena tercabut dari kehidupan atau jantungnya Romo selama ini di seminari itu? Ada nggak rasa sedih ketika awal itu Romo? Karena Romo ketika video yang misa itu Romo tampak nangis Romo. Jadi banyak yang mungkin salah mempersepsikan ya Romo ya. Mungkin silakan diklarifikasi saat ini Romo. Coba Romo diklarifikasi apakah betul tangisan itu karena memang Romo sedih atau seperti apa Romo? Atau lebih ke rasa terharu Romo? Ya sebetulnya di satu sisi bersyukur boleh mengalami banyak pengalaman bersama dengan komunitas seminari tinggi. Dan waktu itu memang hanya agak kaget, tetapi saya tidak terlalu berpikir lebih jauh. Karena saya selalu mikirnya, ya jadi imam harus siap ditugaskan di mana saja. Dan seperti yang saya katakan tadi, tugas itu amanah kok. Amanah. Hanya berkah yang semakin menumbuhkan saya. Awalnya kaget hanya itu. Tetapi setelah 2-3 hari lalu menemukan dinamikanya lagi. Dan tidak soal. Ngomong-ngomong soal menemukan dinamika kembali, apakah setelah Romo kemudian menyelesaikan masa pelayanan sebagai rektor itu, Romo merasa lebih lost kah sekarang? Merasa lebih santai, lebih bebas, atau seperti apa Romo Joko? Saya kemarin rapat staf akhir itu Romo, di Wonosari. Dan saya melihat memang saatnya saya berhenti dan saatnya rektor baru yang sekarang bekerja, karena visi misinya itu bagus. Dan bagi saya ini karya Roh Kudus, kenapa kemudian ada rektor baru? Karena sesuatu yang baik yang diperjuangkan, yang dirumuskan dalam rapat dan nanti disampaikan ketika jumpa dengan para frater 17 Agustus biasanya dulu. Baik Romo. Setelah upacara itu Romo ya. Instruksi umum. Betul. Konferensi ya. Kita akan melihat bagaimana
visi misi dan wawasan seorang rektor yang sungguh baik, bijaksana untuk saya. Dan saya mendukung, dan saya selalu berdoa untuk Romo rektor yang baru ini supaya mengalami kebersamaan dengan staf dan juga dengan para frater di seminari. Bahu membahu gitu. Saling tolong menolong ya Mo ya. Baik Romo, nggak afdol lagi rasanya Mo kalau dalam karya pelayanan itu, dalam dinamika pergantian tugas pelayanan yang Romo emban, kalau tidak ada sabda Tuhan yang berbicara. Kira-kira ada nggak Romo sabda Tuhan yang sedikit menyentil hati Romo gitu? Oh ini loh yang saya rasakan. Apakah ada kutipan-kutipan sabda tertentu Romo yang Romo bisa bagikan kepada pemirsa? Tapi kurangnya kata Tuhan di salib sudah selesai itu yang sudah selesai. Sekarang ini sedang bergema di dalam diri saya, ya sudah. Saya sudah selesai dengan masa lalu saya. Sekarang tugas saya itu menatap ke depan sekarang. Romo. Itu. Romo fokus untuk itu Romo ya. Romo. Mungkin juga kaitannya dengan mengembalakan domba-domba itu ya Mo ya. Ketika dalam episode pertama tadi ada satu kutipan yang menarik. Saya mungkin bacakan sedikit Romo ya. Ini kutipannya sebenarnya menarik bagi saya. Nggak tahu kalau ada hubungannya dengan Romo Joko juga. Dalam kutipan Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hari ini Frater Singgih hanya ingin mengingatkan saya bahwa saya sudah tua gitu. Oh gitu Romo. Sebenarnya intinya itu Romo ya. Tapi saya pekewa Romo. Iya Romo. Itu kan sudah tua. Sekaligus ingetin saya Romo, ya Singgih kamu itu masih muda, tapi ingat nanti tua nggak ada yang ikat pinggang lagi Romo ya. Itu Romo ya. Saya stroke siapa sih yang pengen ke tempat yang tidak saya kehendaki, tapi ya saya terima kok ini. Oke Romo. Tetap dengan mencintai imamat dan panggilan. Begitu Rata. Begitu Romo Haji. Berarti intinya ini mengingatkan Romo bahwa Romo Joko jenengan itu sudah sepuh Romo gitu ya. Boten Romo. Boten ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti saya dibully Romo, malah masuk di kolom komentar. Kok frater gitu? Boten ya. Ya memang begitu kok. Memang begitu loh. Baik Romo, terima kasih banyak Romo atas berbagi sharing ya Romo, kisah ini selama 3 episode. Dari episode pertama tadi kita berbicara tentang bagaimana Romo perkembangan kondisi kesehatan, lalu yang kedua karya pelayanan yang tetap Romo emban, lalu yang ketiga kita sudah menyimpulkan dalam episode ini bagaimana Romo lepas bebas untuk selalu berserah atas apa saja kehendak yang Tuhan inginkan ya Romo ya, kemana saja Romo diutus selalu siap Romo ya, selalu memandang itu sebagai amanah. Itu Romo ya. Baik Romo Joko, mungkin untuk menutup 3 episode ini, karena juga waktu kita terbatas Bapak Ibu, mungkin sekedar sharing boleh sedikit ya Romo. Jadi saya sebenarnya datang ke Wisma Albertus ini dalam rangka KKN gitu, KKN di seminari. Kalau di seminari istilahnya pengabdian sosial. Kebetulan saya mendapatkan tempat di Ungaran Romo. Ya pakai bahasa kuliah saja, pengabdian sosial. Pengabdian sosial ya Romo, pengabdian sosial. Kemudian matur ke Romo Joko, mungkin ada waktu kita bisa kolaps bareng lagi untuk menyapa umat, begitu ya Romo ya. Jadi mungkin waktunya memang agak terbatas, nggak sampai lagi 4, 5, 6 episode seperti dulu Romo. Tapi mungkin kalau ada waktu lagi, mudah-mudahan Romo kerso aja Romo. Saya akan kembali ke kentungan dulu. Kembali ke kentungan dulu Romo. Oke Romo. Baik Romo, kita mau menutup episode ini Romo, 3 episode ini dengan doa menyimpulkan semuanya Ji. Baik Romo, nanti saya akan memimpin doa, Romo akan memberikan berkat seperti biasa Romo. Ji. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dan juga Romo Joko, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber penyelenggara kehidupan kami, serta sumber segala perutusan hidup kami bersyukur atas segala karya perutusan yang senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami. Teristimewa dalam hidup Romo Joko, dalam karya pelayanannya, entah sebagai imam dan juga sebagai
jabatan rektor yang Engkau percayakan kepadanya yang telah Romo selesaikan. Kami bersyukur atas segala perjumpaan dengan para staf, dengan para frater, dengan para karyawan, dan juga umat-Mu yang senantiasa Romo jumpai dalam karya pelayanannya. Semoga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu dan juga boleh menjadi berkat bagi karya-karya pelayanan di Keuskupan Agung Semarang ini. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa bagi karya pelayanan yang tetap Romo emban di dalam hari-hari kedepannya, memulai lembaran-lembaran kisah baru di dalam kehidupannya. Semoga semuanya itu dapat teruntai dengan baik, dapat teruntai dengan jelas di dalam hati Romo Joko, di dalam karya pelayanannya, dan semoga semuanya itu boleh berguna bagi umat-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu bagi setiap aktivitas karya-karya pelayanan yang hamba-hamba-Mu sedang laksanakan untuk umat-Mu yang senantiasa menonton video Sarapan Sabda ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati tugas pekerjaan mereka di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Berkatilah kami semua yang akan melanjutkan aktivitas kami sehingga rahmat-Mu senantiasa tercurah di dalam hidup kami masing-masing. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mohon berkat penutup dari Romo Joko. Dan semoga Tuhan mengalirkan berkat dan rahmat-Nya kepada siapapun yang saat ini membutuhkan penyertaan-Nya. Berkat Tuhan melimpah untuk Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekali lagi matur nuwun Romo, Yes, sudah sami-sami. meluangkan waktu untuk 3 episode ini ya Romo ya. Baik, kita akan menutup perjumpaan kita Romo. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, berakhirlah sudah 3 episode kita bersama dengan Romo Joko Setio Prakoso yang saat ini sedang berada di Wisma Albertus Semarang. Kita berdoa bagi Romo Joko, semoga Romo Joko senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan sehingga tidak menjadi awet tua ya Romo ya, tetapi menjadi semakin awet muda Romo dengan karya pelayanannya. Baik Romo, Amin. akhir Terima kata. kasih. Iya, terima kasih banyak Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, akhir kata saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Romo Joko pamit undur diri. Kami hendak menutup episode ini. Matur nuwun dan berkah berkah dalam. dalam.